Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ribi Diandini dengan NIM 24 111011063. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang pendidikan pemikiran Islam dari zaman klasik hingga modern. Adapun tokohnya yaitu di zaman klasik ada Imam Al-Ghazali dan tokoh di zaman modern yaitu salah satunya saya ambil Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan beliau. Nah, jadi sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang pemikiran dari tokoh ulama kita yang sangat luar biasa ini, saya akan membacakan biografi beliau. Nah, kita mulai dulu dari biografinya. Imam Al-Ghazali merupakan ulama dari pemikiran pendidikan Islam zaman klasik. Oke, kita mulai guys. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwasannya Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama besar, filsuf dan sufi yang lahir pada tahun 1508 Masehi di kota Tus, Persia. Kalau sekarang itu Iran. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Islam yang memberikan sumbangan besar di bidang teologi, filsafat, dan tasawuf. Al-Ghazali menuntut ilmu sejak kecil di kota kelahirannya dan belajar dari ulama-ulama terkenal. Kemudian mengembara ke berbagai kota seperti Mekah, Madinah, Mesir, Yerusalem, dan Damaskus untuk memperdalam ilmu dan bertemu dengan berbagai ulama. Nah, jadi itulah biografi singkat dari Imam Al-Ghazali, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke biografi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur, teman-teman. Beliau adalah seorang ulama besar, pendiri sekaligus rais akbar pertama Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita dengar itu NU. Organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng pada tahun 1899 yang kemudian menjadi pusat pendidikan Islam terkemuka di Indonesia. Ia belajar di berbagai pesantren di Jawa dan mengaji langsung kepada ulama terkenal di Makkah seperti Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Nah, jadi itu teman-teman biografi dari tokoh ulama Islam yang sangat luar biasa. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan tentang pemikiran pendidikan Islam di zaman klasik dan zaman modern. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan pemikiran pendidikan Islam dari Imam Al-Ghazali. Nah, jadi pemikiran pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali menempatkan tujuan utama pendidikan sebagai proses menyempurnakan, membersihkan, dan mensucikan hati manusia agar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan menurut Al-Ghazali berorientasi pada pembentukan manusia paripurna yang seimbang antara aspek keimanan, akhlak mulia, akal, sosial, dan jasmani. Landasan utama pendidikan adalah Al-Quran dan hadis, dan tujuan akhir pendidikan adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui pengamalan ilmu dan keutamaan. Nah, jadi itulah pemikiran tentang pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pemikiran pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, beliau menekankan bahwa pendidikan adalah proses membimbing manusia secara jasmani dan rohani agar terbentuk kepribadian mulia sesuai ajaran Islam. Landasan utama pendidikan bagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
Pendidikan harus bertujuan membentuk insan yang bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi pada masyarakat dan bangsa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya untuk menghilangkan kebodohan, tetapi untuk mencari ridho Allah, membentuk karakter, moral, dan etika, serta mengembangkan potensi siswa secara holistik. Ia mengembangkan sistem pendidikan berbasis pesantren dengan metode sorongan dan bandungan. Nah, jadi saya jelaskan sedikit ya terkait apa sih itu sorongan dan bandungan. Nah, jadi sorongan dan bandungan itu merupakan dua metode pembelajaran tradisional khas pesantren untuk mempelajari kitab kuning. Nah, jadi itu sorongan. Sorongan tuh maksudnya kita tuh seperti menyetorkan hafalan Al-Quran kita. Contohnya seperti itu. Jadi ada seorang santri, seorang guru, dan santri ini menyetorkan hafalannya kepada guru. Nah, itu tuh disebut dengan sorongan. Tuh, jadi gurunya itu menyimak bacaan dari si santri ini tadi. Nah, itu disebut sorongan, teman-teman. Terus yang disebut dengan bandongan, yaitu ketika seorang guru atau kiainya itu membacakan kitab kuning. Teman-teman tahu sendiri bahwasannya di kitab kuning itu pasti tidak ada harokatnya ya, hurufnya itu, dan tidak ada artinya. Nah, jadi tuh gurunya itu menjelaskan bahwasannya ini cara bacanya begini-begini, dan ini artinya begini-begini, harokatnya begini-begini. Nah, jadi dalam satu ruangan itu seorang santri itu mencatat apa saja yang dibahas terkait kitab kuning tersebut, teman-teman. Jadi seperti itulah yang dimaksud dengan metode sorongan dan bandongan. Jadi kita lanjut. Yang menekankan musyawarah. Jadi maksudnya berbasis pesantren dengan metode sorongan dan bandongan yang menekankan musyawarah, diskusi, dan interaksi guru murid yang intens. Nah, seperti itulah pemikiran pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Imam Al-Ghazali. Adapun kesimpulan dari pembahasan saya pada kali ini yaitu keduanya sepakat bahwa pendidikan Islam tidak hanya mentransfer ilmu tetapi membentuk akhlak, spiritualitas, dan kesiapan berkontribusi bagi umat dan bangsa. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dapat dipandang sebagai kelanjutan dan adaptasi dari konsep pendidikan yang dibangun oleh Imam Al-Ghazali dalam konteks Nusantara, memperkokoh tradisi pesantren dan nilai ahlul sunnah wal jamaah yang juga diwarnai oleh nilai sufistik dan etika pendidikan yang diajarkan Imam Al-Ghazali. Sekian dari saya, teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari pembahasan saya ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan maupun kesalahan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.